Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan dalam kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, pada bab yang ketujuh, babun ma yuzkaru fil munawalah wa kitabi ahlil ilmi bil ilmi ilal buldan. Bab yang membahas tentang kebolehannya menggunakan metode munawalah ya dalam menyampaikan satu pesan dari Rasulullah, dan juga metode kitabah, menulis pesan itu dalam satu lembar kertas dari seorang ahli ilmi, menuliskan ilmu yang kemudian ilmu itu dibacakan di negeri yang tempat dituju. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada bab ke-7 ini Imam Bukhari telah atau meriwayatkan kepada kita dua hadis, dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melihat hadis ke-65 di dalam bab ke-7 kitab yang ketiga. Hadis ke-65 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya Muhammad bin Muqatil. Haddatsana Muhammad bin Muqatil Abul Hasan akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Qatadata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kataban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kitaban aw arada ay yaktuba faqila lahu innahu la yaqra'una kitaban illa makhtuman.
Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat hadis ini sahabat Nabi yang juga sekaligus khodamnya Rasulullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bercerita kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari menulis surat, atau beliau mau menulis surat. Ya, ada sedikit keraguan sama Anas bin Malik dalam riwayat hadis ini, apakah keinginan tersebut muncul setelah beliau tulis surat atau keinginan tersebut muncul saat beliau ingin menulis surat. Ya, dua hal yang berbeda. Satu telah menulis surat, satu lagi akan menulis surat, kemudian beliau punya keinginan yang lain. Faqila lahu, maka ada orang yang memberitahu kepada Rasulullah. Tentu di sini Bapak Ibu yang menulis surat bukannya Rasulullah, karena sebagaimana yang disepakati oleh para ulama, yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang ummi, yang tidak pintar baca tulis dan berhitung. Rasulullah sendiri menceritakan hal tersebut dalam sebuah hadis yang lain, inna ummatun ummiyatun la naqra wa la nahsub. Ya, kami ini umat yang ummi, yang tidak bisa membaca menghitung. Ya, maka oleh sebab itu pada saat di sini tertulis kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kitaban au arada ayaktuba, suatu saat pada saat Nabi Muhammad telah menulis satu kitab atau ingin beliau tulis satu kitab, itu idenya dari Rasulullah, tapi kemudian ia didiktekan ide itu dan ditulis oleh sahabat yang lain. Ya, biasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering ditunjuk oleh beliau untuk menulis surat menyuratnya Rasulullah, salah satunya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Faqila lahu, pada saat Rasulullah ingin menulis surat, suatu hari beliau diberitahu oleh seorang sahabat yang lain, innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuman. Orang-orang Romawi, ya meskipun dalam riwayat hadis ini tidak diceritakan surat Nabi itu ditujukan kemana, tapi kita baca di dalam kitab Fathul Bari, kitabnya mensyarah hadis-hadis Bukhari, tertulis di situ atau dijelaskan di situ, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau bersurat kepada Raja Romawi Heraklius, karena surat-suratnya Nabi itu ditujukan kepada 6 orang penguasa yang ada di sekitar Jazirah Arab pada saat itu, kepada Muqawqis penguasa di Mesir, kepada Kisra penguasa Persia, kepada Heraklius ya penguasa Romawi pada saat itu, kepada penguasa Yaman, kepada penguasa Bahrain dan penguasa negeri Nestorian. Ya, jadi surat-surat itu ditulis oleh Rasulullah. Namun Bapak Ibu, ada satu kebiasaan raja-raja Romawi, kaisar-kaisar Romawi, mereka tidak pernah mau membaca surat kecuali kalau surat itu ada stempelnya, bukti surat itu valid, berasal dari orang yang menuliskan surat. Jadi bangsa Romawi itu sudah punya struktur administrasi yang sangat tinggi, bahkan untuk mengetahui surat itu valid atau tidak valid, mereka telah menciptakan metode stempel. Ya, kalau surat itu ada stempelnya berarti asli dari pengirim. Tapi kalau surat itu sekedar tulisan, tidak ada tanda tangan, ya dulu belum dikenal yang namanya tanda tangan, ya, atau belum ada stempelnya, maka raja-raja Romawi, penguasa Romawi pada saat itu mengabaikan, tidak akan pernah mau membaca surat kecuali yang ada stempelnya. Sedangkan Rasulullah Bapak Ibu belum mengenal metode stempel itu. Ya, bahkan Rasulullah pada saat itu belum punya stempel. Maka pada saat Rasulullah SAW diberitahu kalau penguasa-penguasa Romawi yang mau disurati oleh Nabi Muhammad tidak pernah mau membaca surat kecuali surat itu terstempel, maka Rasulullah SAW pun fattakhadha khatiman min fiddatin,
Beliau mencari suatu stempel yang kelak stempel itu sekaligus dipakai oleh Nabi Muhammad menjadi cincinnya beliau, khatim. Khatim itu sebenarnya stempel. Khatim itu penutup Bapak Ibu, khatimah. Kita kan selalu menyebut penutup itu dengan khatimatul kitab. Mari kita khatamkan Al-Quran Rasulullah sendiri disebut dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau penutup semua nabi. Nah, kenapa kemudian dalam bahasa hadis atau dalam bahasa Arab stempel itu disebut dengan khotim? Karena dia penutup semua prosedur tulis menulis surat Bapak Ibu Penulis surat itu kan biasanya menulis, kalau sekarang Bapak Ibu ada kopnya, ada nomornya. Kalau surat formal itu pakai kepada yang terhormat, tempatnya, kemudian assalamualaikum kalau kita muslim, kemudian baru ada isi surat, kemudian penutup surat, tanggal surat, di mana surat ditulis, nama penulis surat, tanda tangan, yang terakhir itu klap distempel Kalau sudah semua selesai prosedur menulis surat terakhir dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu stempel Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu stempel itu disebut dengan khotim Rasulullah SAW saat diberitahu bangsa Romawi itu tidak pernah mau baca surat yang tidak terstempel, Nabi Muhammad SAW langsung beradaptasi, fattakhadha khatiman min fiddatin. Beliau langsung minta para sahabat membuatkan satu stempel tapi berbentuk cincin cincinnya Nabi Muhammad sekaligus berfungsi stempel Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada larangan laki-laki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memakai emas, tidak boleh memakai sutra, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat membuat cincin yang sekaligus menjadi stempelnya Nabi Muhammad terbuat dari perak min fiddatin. Kalau perak itu tidak ada larangan Bapak Ibu tetapi kalau emas ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini Bapak Ibu oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan, menunjukkan betapa tingginya tingkat adaptasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap peradaban yang sudah lebih maju daripada peradaban Islam pada saat itu. Para penulis sejarah barat menyebut Islam itu lahir border of civilization, di suatu daerah berbatasan dengan daerah-daerah yang berperadaban tinggi. Pada saat itu bangsa Arab Bapak Ibu bangsa yang belum berperadaban, tapi di pinggiran bangsa Arab itu atau di pinggiran Jazirah Arab itu hidup peradaban-peradaban besar dunia, bangsa Romawi, bangsa Persia. Dan Rasulullah SAW Bapak Ibu menunjukkan sikap keterbukaan beliau beradaptasi dengan peradaban-peradaban yang sudah lebih maju selama peradaban-peradaban itu tidak dilarang untuk diadopsi oleh syariat atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu kalau ada anggapan sebahagian orang agama Islam itu tidak mau menerima hal-hal dari luar Islam, dari budaya-budaya lain, itu terbantahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata diberitahu oleh para sahabat kalau bangsa Romawi itu tidak mau membaca surat kecuali surat yang terstempel, maka langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dibuatkan stempel mengikuti kebiasaan surat menyurat yang ada di negeri Romawi. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Tingkat adaptasi Rasulullah SAW itu sangat tinggi. Tidak peduli itu berasal dari peradaban Islam atau peradaban non-Islam, bahkan dari peradaban non-Muslim sekalipun. Bangsa Romawi pada saat itu beragama Kristen, tapi diadopsi oleh Rasulullah selama itu baik dan selama itu tidak ada tentangnya dari syariat. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nanti insya Allah kita akan sampai juga ke dalam riwayat hadis tersebut
di mana dalam hadis yang lain masih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu mawafaqata ahlul kitab fima lam yu'maru bih. Yang namanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, beliau yuhibbu muwafaqata ahlul kitab. Beliau sangat senang meniru apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Coba Bapak Ibu. Padahal yang populer di masyarakat kita ini juga harus kita luruskan Bapak Ibu. Yang populer di masyarakat kita kan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa rad. Barang siapa meniru satu kaum fahuwa minhum, ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru satu kaum, maka dia bahagian daripada kaum itu. Sehingga umat Islam itu muncul sikap yang sangat anti dengan orang-orang non-muslim, ya, terutama ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani. Tapi Bapak Ibu, di dalam riwayat yang lebih sahih, ya, kalau hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu hadis yang masih khilaf di antara para ulama. Sebahagian ulama mengatakan iya, hadis itu sahih. Namun banyak juga para ulama yang mengatakan itu hadis dhaif, dan hadis itu tidak ada di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama kita bacakan tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu mawafaqata ahlul kitab fi ma lam yu'mar bih, itu hadis yang disepakati oleh para ulama kesahihannya, ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas, senang mengikuti apa yang dilakukan oleh ahlul kitab selama yang dilakukan oleh mereka itu suatu perkara yang baik. Yang kedua, selama apa yang dilakukan oleh ahlul kitab itu tidak ada larangannya dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Abdullah bin Abbas Bapak Ibu dalam Fathul Bari, ya, sebagaimana diriwayatkan kepada kita oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, memberikan banyak contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadopsi perkara-perkara yang dilakukan oleh ahlul kitab, kemudian diadopsi, dimasukkan ke dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bapak Ibu, di awal-awal mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisir rambutnya itu ke arah depan. Ya, kalau beliau sisir rambut selalu ke arah depan, kayak ada jambulnya seperti itu. Suatu hari diberitahu oleh para sahabat, ya Rasulullah, cara menyisir rambut ke depan itu mirip orang Majusi. Ya, Salman Al-Farisi itu kan sahabat yang dulunya beragama Majusi, Zoroaster, penyembah api. Dan orang-orang Majusi itu punya kebiasaan, laki-lakinya kalau nyisir rambut arahnya ke depan, punya jambulnya. Dan Rasulullah pada saat itu sisir rambut seperti itu bukan meniru orang Majusi. Beliau pun tidak tahu orang Majusi seperti itu model rambutnya. Tapi pada saat diberitahu sama sahabat Salman Al-Farisi, dan kemudian Rasulullah SAW juga diberitahu oleh sahabat yang lain, jika orang-orang Nasrani, jika orang-orang Yahudi kalau sisir rambutnya belah tengah, itu namanya tarajjul, ya. Rasulullah SAW senang at-tarajjulu fi tayammunihi. Beliau itu kalau sisir rambut selalu membelah dua rambutnya, tapi duluan disisir sebelah kanannya, kemudian baru disisir sebelah kirinya. Karena Rasulullah SAW yuhibbu at-tayammunu fi tarajjulihi. Rasulullah SAW selalu mendahulukan sebelah kanan, termasuk pada saat beliau menyisir rambutnya. Jadi Rasulullah kemudian belah tengah. Kenapa Rasulullah SAW mengubah tata cara belah rambutnya? Mengikuti kebiasaannya ahlul kitab, Bapak Ibu, ya. Jadi janganlah kita kemudian, oh Rasulullah Nasrani. Enggak. Rasulullah SAW itu meniru dan senang meniru ahlul kitab
selama itu perkara yang baik dan selama itu tidak ada larangannya dalam syariat. Itu contoh pertama. Banyak Bapak Ibu contoh yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya di dalam kitab Fathul Bari. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua Bapak Ibu, ya kita kasihlah beberapa contoh saja. Kalau kita buka semua, pulang kita zuhur. Nah, contoh yang kedua, Nabi Muhammad SAW saat tiba di kota Madinah, ya, struktur masyarakat kota Madinah itu berbeda dengan masyarakat kota Mekah. Ya, masyarakat Mekah itu tidak ada orang Yahudi penghuninya, tidak ada orang Nasrani. Tapi pada saat Rasulullah tiba di Madinah itu masyarakatnya plural Bapak Ibu. Penyembah berhala ada, orang-orang musyrik ada, penyembah animisme juga ada, ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi juga ada. Maka Rasulullah SAW bingung lihat orang Yahudi rajin betul puasa setiap tanggal 10 Muharram, rajin sekali puasa, dan tidak ada satupun orang Yahudi di Madinah pada saat itu yang tidak berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada pemuka-pemuka agama Yahudi, kalian kenapa saya dapati setiap tanggal 10 Muharram berpuasa? Apa sebabnya? Maka para pendeta-pendeta Yahudi itu kemudian menjawab, "Dzalikal yaum nujjiyallahu Musa min Fir'aun." Ya, pada tanggal 10 Muharram itulah Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabiullah Musa dari kekejamannya Fir'aun. Maka oleh sebab itu kami rayakan keselamatan Musa itu dengan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, apa jawaban Rasulullah SAW saat mendengar itu? Nahnu ahaqqu min Musa min Bani Israel. Kami ini lebih berhak kepada Nabiullah Musa alaihissalam daripada Bani Israel. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat dan juga menganjurkan itu kepada kita untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Kita mengenalnya dengan nama puasa Asyura. Nah Bapak Ibu, itu perkara yang dilakukan pertama sekali oleh ahlul kitab, tapi kemudian diadopsi oleh Rasulullah, bahkan menjadi bahagian daripada syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang pertama tadi Bapak Ibu, kalau baca dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, ya, di dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, sunnahnya kalau kita mau nyisir rambut itu belah tengah Pak. Ya, tapi ya bagi yang punya rambut bagus ya. Kalau rambutnya keriting enggak usah maksa-maksain. Ya, rebonding dulu lah kalau rambut keriting itu. Tapi kata Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, bagi yang mau meniru rambutnya Rasulullah dapat pahala sunnah ya, yang rambutnya kayak artis Korea itu Pak, belah tengah itu. Ya, kita ini yang jelek rambutnya ini tidak bisa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhirnya jadi sunnah. Rasulullah ngambil inspirasinya dari mana? Ya, dari ahlul kitab. Begitu juga puasa Asyura. Ya, Rasulullah ngambilnya dari mana? Dari praktek ahlul kitab. Tapi kemudian menjadi syariat di dalam kita, ya, di dalam syariat Islam. Bahkan kemarin Jumat kemarin Bapak Ibu ya, 10 Muharram kita semua kan puasa. Nah, itu sumbernya pertama sekali adalah puasanya orang Yahudi dalam memperingati selamatnya Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Begitu juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nikah di rumah ibadah ya dulu ndak ada di masa Rasulullah, sampai kemudian Rasulullah mendapati orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani itu nikahnya di rumah ibadah. Awalnya saat Nabi Muhammad nikah memang selalu bukan di rumah ibadah, bukan di masjid. Tapi saat Rasulullah SAW melihat ini orang Yahudi, orang Nasrani nikahnya di rumah ibadah, kayaknya baik. Karena kan nikah itu maknanya ibadah Bapak Ibu, mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan separuh agama itu dinikah, separuhnya lagi dalam amal soleh dan ibadah kita ya. Orang yang sudah menikah itu sudah selamat separuh agamanya. Apalagi kalau nikahnya 4 Pak. Selamat betul itu. Akhiratnya selamat, dunianya belum.
dunianya belum. Maka kemudian Rasulullah SAW adopsi itu, Pak. A'linu hadzal nikah, kata Nabi dalam hadis. Tolong diumumkan, yang namanya nikah itu wajib diumumkan, wajib disyiarkan. Maka salah satu ciri orang nikahnya nggak benar itu apa, Pak? Kalau nikahnya sembunyi-sembunyi, itu pasti ada udang di balik bakwan itu. Kalau nikahnya tiba-tiba, hai Pak Jandra mau kawin, alhamdulillah karena ada bulan itu. Kalau nggak bermasalah dengan istri pertamanya, maka disembunyikan. Atau dia udah kecelakaan, udah hamilin anak orang terlebih dahulu, ya kan? Maka nikah itu harus disemarakkan, harus dimeriahkan, harus diumumkan, sehingga orang lain tahu kita sudah menikah. Kalau kita bawa istri kita itu tidak menimbulkan fitnah. A'linu hadzal nikah, kata Rasulullah. Waj'aluhu fil masajid. Tidak apa-apa nikah di masjid, kata Rasulullah. Akad nikah di masjid tidak apa-apa, ya. Dan Rasulullah kemudian bilang, wadribu alaihi bidufuf, rayakan nikah itu. Maka ada walimah setelah itu, bidufuf, rayakan nikah itu, pukul tepuk-tepuk rebana, ya, syiarkan supaya orang lain banyak tahu. Bahkan Nabi Muhammad setelah itu pernah menikahkan salah seorang sahabatnya itu di masjid. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari ada seorang perempuan datang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu, Bapak Ibu, boleh menikah kepada perempuan yang menawarkan dirinya kepada beliau tanpa harus pakai mahar. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa mra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi khalisatun lin nabi min dunil mu'minin. Adapun perempuan-perempuan mukminah yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah, boleh tidak ada mahar, hanya khusus kepada Nabi, tidak boleh kepada setiap kaum mukminin. Kalau enggak mengatakan pri, nikah pri. Tidak ada modal, itu modal dengkul namanya, ya, nikah modal dengkul. Tapi Allah tahu ini syariat kalau diberikan keluasan kepada umatnya Muhammad, diselewengkannya, potensi diselewengkannya tinggi. Maka dikunci sama Allah itu hanya boleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menikah seperti itu. Kita wajib ada mahar pada saat nikah. Bahkan Bapak Ibu kalau nggak ada sekarang, ngutang itu. Mau nikah udah kebelet nikah Bapak Ibu, tapi belum ada mahar, boleh mahar itu diutangkan di dalam fikih. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari datang seorang perempuan dalam majelis ilmunya Rasulullah di dalam Masjid Nabawi. Rasulullah SAW sedang mengajar, memberikan pengajian. Tiba-tiba datang perempuan itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menawarkan diri saya untuk engkau nikahi. Ya, apa yang Rasulullah SAW lakukan? Fata'ta'a Rasulullah ra'sahu, beliau menundukkan kepalanya seperti menunggu ilham. Ini nikah apa enggak? Karena kan perbuatan Nabi Muhammad itu kan bimbingan wahyu semua Bapak Ibu. Enggak seenak nafsu beliau, menunggu bimbingan dari Allah. Nah, setelah beberapa saat Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, beliau berkata kemudian, fala hajatul laki, saya belum punya kebutuhan terhadap dirimu. Maka kemudian perempuan itu minta, ya Rasulullah, kalau seperti itu carikanlah seorang calon suami buat saya. Nah, perempuan ini minta bantu kepada Nabi Muhammad untuk maclomblangi dia dengan seorang calon suami yang soleh atas petunjuk dari Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian Bapak Ibu menunjuk seorang sahabat. Datang sahabat, ya Rasulullah, saya mau menikah, ya, tunjuk. Rasulullah kemudian menjodohkan, apa kamu mau menikah dengan dia? Boleh ya Rasulullah, setuju menikah. Maka Rasulullah kemudian minta dia mencari sesuatu untuk dijadikan mahar. Iltamis walau khatiman min hadid, carilah mahar, jangan modal dengkul nikah, walaupun cincin yang terbuat dari besi, carilah, pokoknya harus ada modal nikah ini. Cari sahabat itu ke sana kemari, tidak ketemu, ternyata dia orang miskin, ya, cuman punya harta yang ada di pakaiannya, yang ada di badannya itu aja. Cari ke sana kemari, bahkan cincin yang terbuat dari besi jelek pun tidak temu. Ya Rasulullah, saya nggak ketemu cincin itu, cuman ada ini harta saya ini, baju yang saya pakai.
Kemudian Rasulullah tanya, kamu punya hafalan Quran nggak? Kamu bisa baca Al-Quran nggak? Bisa ya Rasulullah, kalau itu bisa. Ya. Kamu bisa baca Al-Quran nggak? Tanya Rasulullah kepada calon mempelai perempuan. Saya nggak bisa. Oke, kalau gitu maharnya kamu ngajarin dia baca Al-Quran. Nah, maka Bapak Ibu, mahar itu nggak selalu harus mayam. Jasa juga boleh. Nah, jasa juga boleh ya. Ini memudahkan bujang-bujang lapuk ini. Kalau mahar, mayam kan susah nikah sekarang, Mbak. Satu mayam itu udah 3 jutaan. Bahkan dulu Nabiullah Musa saat nikah dengan istrinya itu, Pak, itu maharnya kerja sama Nabiullah Syu'aib selama 8 tahun. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniyah hijaj fa in atmamta asyran famin indik. Saya mau menikahkan putri saya kepadamu dengan mahar, kamu kerja pada peternakan saya selama 8 tahun. Fa in atmamta asyran famin indik. Kalau mau sempurnakan 2 tahun lagi jadi 10 tahun, terserah, itu pilihannya sama kamu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Nabiullah Musa nikah dengan putrinya Nabiullah Syu'aib, kerja di peternakan atau mengembala kambingnya Nabiullah Syu'aib selama 10 tahun. Ya, mahar itu boleh dengan jasa, tidak selalu harus uang, tidak selalu harus emas, boleh juga dengan jasa. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Sekarang saya nikahkan kalian ya dengan mahar hafalan Al-Quran, ilmu Al-Quran yang kamu miliki, wajib kamu ajarkan kepada calon istrimu itu. Dan itu terjadi di masjid. Rasulullah SAW menikahkan sahabatnya itu juga di dalam masjid. Nah, itu adopsi Rasulullah SAW dari syariatnya Ahlul Kitab, benar, iya. Tapi ada kebaikan di situ, maka diadopsi ajaran itu oleh Rasulullah SAW di dalam syariat kita. Maka oleh sebab itu menikah di masjid juga bahagian daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebab itu Nabi Muhammad fattakhadha khatiman min fiddatin. Beliau minta dibuatkan cincin yang kemudian jadi stempelnya Rasulullah, dan itu terbuat dari perak. Naqshuhu, ya, kemudian ada ukiran di mata cincinnya, itu tertulis di situ Muhammadun Rasulullah. Nah, jadi stempel Nabi Muhammad itu tertulis Muhammadun Rasulullah. Kalau stempel kita kan menulis nama organisasi kita, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita pengurus BKM Masjid Al-A'la Cot Masjid, nah, stempelnya pasti ada pengurus BKM Masjid Al-A'la Cot Masjid, biasanya kan ada tulisan seperti itu. Begitu juga stempelnya Nabi Muhammad, ada tulisan di atasnya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusannya Allah. Ka'anni anduru ila bayadihi fi yadihi. Maka saya selalu melihat ada kulit yang lebih putih dibandingkan kulit-kulit Nabi Muhammad SAW yang lain. Bapak Ibu, kalau kita pakai cincin, misalnya saya di jari manis ini pakai cincin, ini bukan karena saya kulitnya hitam, Bapak Ibu yang putih juga seperti itu. Ya, kalau ini selalu kita pakai cincin ini, kalau kita buka ya pasti ada bekas pakaian cincin kita itu, dan kulitnya lebih putih dibandingkan tempat-tempat kulit kita yang lain. Nah, ini kata kata Anas bin Malik, ka'anni anduru ila bayadihi fi yadihi. Semenjak Rasulullah SAW menggunakan cincin itu, aku melihat ada tanda putih yang ditinggalkan, bekas di tempat beliau menggunakan cincin itu. Fakultu li Qatadah, sehingga Imam Syu'bah berkata kepada Qatadah itu muridnya Anas bin Malik. Jadi kan hadis ini diceritakan kepada kita oleh Anas bin Malik kepada muridnya Qatadah. Imam Qatadah menceritakan lagi kepada tabi'in namanya Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ini tanya sama Qatadah, faqultu li Qatadah, man qala naqshuhu Muhammadur Rasulullah, siapa yang menceritakan kepadamu kalau di cincinnya Nabi Muhammad SAW ada ukiran atau ada tulisan Muhammadur Rasulullah? Tanya Imam Syu'bah kepada Imam Qatadah. Imam Qatadah pun menjawab, qala Anas,
Guruku sahabat Nabi Muhammad Anas bin Malik yang menceritakan itu. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, cincinnya Nabi Muhammad itu boleh tertulis Muhammadur Rasulullah, tapi itu dilarang kepada kita umatnya Nabi Muhammad untuk memiliki cincin yang ada tulisan Muhammad Rasulullah atau tulisan-tulisan yang lain yang ada pengkultusannya di dalam agama kita. Tidak boleh Bapak Ibu buat cincin yang ada ayat Al-Qur'annya misalnya. Tidak boleh Bapak Ibu buat cincin yang ada Asmaul Husnanya misalnya. Kenapa? Karena belum tentu kita menggunakan cincin ini kemudian kita bisa menjaga sikap Bapak Ibu. Cincin kita ada tulisan Asmaul Husna, tapi tangan kita nempeleng orang lain. Kan nggak betul itu Pak. Cincin kita ada Asmaul Husna, tapi kemudian kita cebok dengan tangan yang ada cincin itu, kita bawa dia ke toilet, ke kamar mandi, itu kan udah nggak betul. Maka Bapak Ibu, karena kita umat tidak bisa menjamin diri untuk tidak melakukan kesalahan, beda dengan Rasulullah, beliau sudah dijamin itu sama Allah, maka kita sebut dengan maksum, ya, terjaga beliau dari kesalahan. Kebolehan menuliskan nama-nama atau kalimat-kalimat yang ada sifat pengkultusannya dalam Islam, baik di cincin atau di properti-properti pribadi kita, itu hanya boleh dilakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Bapak Ibu, hatta ini Pak, ini para ulama masih khilaf, di masjid ini boleh nggak tulis kaligrafi, itu khilaf para ulama. Tapi pendapat yang rajih mengatakan jika tidak ada kemudian potensi yang bisa melecehkan ayat Al-Quran di masjid, ya silahkan buat ayat Al-Quran itu. Itu masih khilaf para ulama Bapak Ibu. Ya, makanya misalnya tulis kaligrafi la ilaha illallah di mobil itu kan, itu dilarang Pak. Nanti seandainya mobil kita suatu hari ke tempat mana, ya ada orang lagi tawuran lempar batu kena kalimat la ilaha illallah, gimana Pak? Nah, dilarang itu Pak. Termasuk azan, termasuk baca Al-Quran di ringtone HP itu. Bapak Ibu mohon maaf kalau ringtone itu apa? Nada HP itu masih azan, masih bacaan Al-Quran, itu baiknya diganti Pak. Bapak Ibu lagi di toilet, HP-nya masuk kamar mandi, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, pluk, bunyi tai kita jatuh satu. Dosa itu Pak. Ustaz, insya Allah ini HP tidak pernah saya masukkan ke toilet. Oke, saya bilang, azan terputus itu dosa apa enggak? Bunyi kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, halo Sonya, nggak sampai habis Allahu Akbarnya Pak, kita udah angkat HP. Dosa nggak Pak? Dosa. Misalnya baca Al-Quran, ringtone kita itu misalnya surat Maryam, kaf ha ya in shad, ada orang telepon, tiba-tiba bunyi HP kita, kaf ha ya in shad zikrurah, halo Sonya, hanatro ayat Pak, putus. Dosa itu Pak. Ya, maka tempatkanlah pada tempatnya masing-masing ya. Baca Al-Quran ya bagus, cuman jangan diringtunkan jadi HP, itu jadi masalah justru ya. Jangan pula azan diringtunkan jadi HP, justru itu jadi masalah kemudian. Mobil kita pakai la ilaha illallah, tiba-tiba parkir Pak, ada burung tuh, beol dia burung itu, kena kalimat la ilaha illallah, dosa dunia akhirat. Kita yang nempel striker di mobil itu dosa dunia akhirat. Kenapa? Kalimat suci la ilaha illallah dibeolin sama ayam, sama burung, sama cicak Pak, dosa dunia akhirat. Nah, maka oleh karena itu para ulama tidak membolehkan kita Bapak Ibu ya menggunakan atau menulis la ilaha illallah atau kalimat-kalimat yang suci itu di tempat-tempat barang pribadi yang belum tentu kita bisa menjamin kalau kalimat itu tidak dilecehkan. Semoga pengajian kita pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Tentunya saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus saya mau menggunakan kesempatan ini mengumumkan kalau nanti malam bagi Bapak Ibu yang biasa ikut pengajian saya di Masjid Ulai Karing, kita liburkan sementara waktu nanti malam dan juga malam Kamis atau malam Jumat
di Masjid Oman juga kita liburkan. Begitu juga besok subuh ya di Masjid Lambuk, Masjid Al-Islahiyah Lambuk kita liburkan karena nanti sebentar lagi saya harus keluar daerah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali hari Jumat ya di Masjid Baitul Musyahadah di hari Jumat subuh di Masjid Baitul Musyahadah Setui Kopiah Meketub. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.